Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. First of all, let me introduce myself. My name is Muhammad Fitrian. My name is 18821700011 and the Honorable my lecturer, Ma'am Iswan Dini Agustin MPD. In this video, I will explain about TPR or total physical response. The first is, what is total physical response or TPR? Total physical response is a language teaching method that uses physical movement in response to language instruction. The basic idea behind TPR is that the brain will more effectively understand and remember vocabulary and language structures when combined with body movements. Jadi, total physical response adalah merupakan metode pengajaran bahasa yang menggunakan gerakan fisik sebagai respon terhadap instruksi bahasa. Jadi dasar balik TPR ini adalah bahwa otak akan lebih efektif untuk memahami dan mengingat kosakata dan struktur bahasa ketika dikombinasikan dengan gerakan tubuh. The next is the characteristic of total physical response. The first is verbal instruction and physical action. The teacher gives verbal instruction to the learners and the learners respond by performing physical actions in accordance with the instructions. Yang pertama itu dari karakteristik total physical response, yang pertama adalah instruksi verbal atau aksi fisik, di mana guru memberikan instruksi verbal kepada peserta didik dan peserta didik merespon dengan melakukan aksi fisik yang sesuai dengan instruksi. The second is natural learning. TPR mimics the way children first learn language, which is by interacting naturally and unforcedly. Yang kedua adalah pembelajaran normal. Di TPR ini merupakan meniru cara anak-anak belajar bahasa untuk pertama kalinya, yaitu dengan berinteraksi secara alami dan tidak terpaksa. The third is spontaneous action. It means that learners respond spontaneously to instructions, emphasizing freedom of expression and imitation. Yang ketiga adalah tindakan spontan, yang dimana peserta didik merespon sesuatu secara spontan terhadap instruksi yang menekankan kebebasan ekspresi dan imitasi. And the fourth is classroom games and activities. Classroom activities involve games and physical activities that encourage learners to participate actively. Yang keempat adalah permainan dan aktivitas kelas, yang dimana kegiatan kelas melibatkan permainan dan aktivitas fisik yang mendorong peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif. Nah, kita masuk ke contoh aktivitas classroom atau permainan yang ada di kelas. Contohnya adalah Simon Says. Simon Says objectives to help learners understand the instruction in language and to involve the learner's whole body in the response to the command. Practice procedure. The teacher becomes Simon and gives the instructions such as Simon says jump once or Simon says touch your head. And second is, learners should only perform the movement if the commands start with Simon says. Otherwise, they shouldn't respond. And then the teachers can vary by combining fast and slow commands and challenging learners to stay focused. Nah, di game yang pertama ini adalah Simon Says. Di game pertama ini bertujuan untuk bagi para peserta didik lebih memahami instruksi dalam bahasa, dan yang kedua adalah melibatkan seluruh tubuh peserta didik dalam merespon terhadap perintah. Nah, perintahnya seperti ini. Anak didik hanya akan melakukan instruksi dari seorang guru ketika guru tersebut mengatakan Simon says, like Simon says touch your head.
maka siswa akan mempraktekkan perintah tersebut. Namun ketika tidak ada kata Simon says, mereka harus tetap diam. Sebagai seorang guru, bisa melakukan secara cepat dan secara lambat untuk melatih fokus siswa-siswa Anda. Nah, untuk game yang kedua ada yang namanya action chain, yang dimana bertujuan untuk to increase learners' creativity in making physical movements. Yang kedua, to teach new vocabulary through physical actions. Nah, practice procedure. The teacher start with the movement of opening the classroom door, then the movement of greeting classmates, followed by the movement of sitting at the table knitting, and ends with the movement of opening textbook and pencils. Nah, untuk game yang kedua ada yang namanya action chain, yaitu rantai gerakan. Di sini tujuannya untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam membuat gerakan fisik. Yang kedua, mengajarkan kosakata baru melalui tindakan fisik. Nah, tata cara prakteknya bagaimana? Pertama, guru memulai dengan gerakan membuka pintu kelas. Knock, tok, 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 come in, gitu. Nah, masuk. Lalu gerakan menyapa teman kelas. Good morning everybody, like that. Selanjutnya, dilakukan dengan gerakan duduk di meja dengan rapi. Put your hand at the table. And then, open the book, the textbook. And take the pencil, like that. Nah, di game action chain ini, rantai gerakan ini, para siswa dituntut untuk mempunyai kreativitas yang tinggi, yang dimana mereka bisa melakukan kegiatan fisik selain yang dipraktekkan guru. Ambil contohnya saja pada saat pulang sekolah dan masuk ke dalam rumah. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Open the door. Dari pergerakan fisik tadi, si siswa mencoba untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang dimana akan menjadi suatu kosakata baru. Yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu, seperti ini. I open the door, and then I take off my shoes, and then I say greetings to my family, and then my family ask, how about my school, how about today, and anything like that. Jadi istilahnya dari rantai gerakan ini, siswa diharapkan untuk mempunyai kosakata baru dengan berpikir apa yang ingin disampaikan. Seperti misalnya tidak tahu melepas sepatu, take off my shoes. Nah, misalnya dia tidak tahu membuka sepatu, melepas sepatu itu apa artinya. Nah, bisa dicatat. Nah, dari situ bisa menjadi kosakata baru untuk si siswa. Dan keesokan harinya itu untuk meningkatkan kosakatanya tadi. Oh, rupanya melepas sepatu take off, atau ada kosakata yang lain yang bisa digunakan. The next is vocabulary race atau lomba kosakata. Tujuan di sini adalah to test vocabulary comprehension through physical movement, and then to improve the speed and accuracy of learners' responses. To practice procedure, the teacher displays the vocabulary cards or words on the blackboard or projector screen. Learners prepare physical movements to represent each word, and then the teacher gives the definition or meaning of the word verbally, and learners race to find and show the corresponding gesture as quickly as possible. Nah, jadi contohnya seperti ini. Guru bisa memberikan gambar atau sebuah kalimat untuk siswa menebak dan mempraktekkan
seperti ini. Misalnya ada sebuah gambar yang diberikan oleh guru. Gambarnya itu seseorang yang sedang membungkam itu. Nah, siswa harus berlomba-lomba untuk mengangkat tangannya. Ma'am, yes. Jadi mereka harus menjawab misalnya Simon open the door, like that. Nah, itu kalau gambar. Kalau dia sebuah kalimat, misalnya take a bath or take off her shoes. Nah, maka mereka harus mempraktekkan dari kalimat tersebut. Misalnya kalimatnya adalah take off her shoes. Nah, maka mereka harus mempraktekkan bagaimana membuka sepatu. Nah, seperti itu kalau lomba kosakata ini. Yang selanjutnya adalah story building. Nah, di sini tujuan adalah to develop learners speaking skills in creating stories and linking physical movements with vocabulary and sentence structures. The practice saja. The teacher or learner starts the story with physical movements and mentions instructions such as I walk to the forest, and then learners then add new movements and parts of the story. For example, I walked to the forest and met a bird, and then each learner takes turn adding a continuation of the story with physical movements and verbal instructions. Nah, yang selanjutnya adalah story building atau membangun cerita, yang dimana tujuan dari story building ini adalah mengembangkan keterampilan berbicara peserta didik dalam membuat cerita. Nah, selanjutnya adalah tujuannya mengaitkan gerakan fisik dengan kosakata dan struktur kalimat. Tata cara prakteknya bagaimana? Seperti ini. Guru atau peserta didik memulai cerita dengan gerakan fisik dan menyebutkan instruksi seperti saya berjalan ke hutan. Nah, lalu peserta didik selanjutnya menambahkan gerakan dan bagian cerita baru. Misalnya, saya berjalan ke hutan dan bertemu seekor burung. Dan selanjutnya, setiap peserta didik bergantian menambahkan lanjutan cerita dengan gerakan fisik dan instruksi verbal. Contohnya seperti ini. Kita ambil contoh I walked to the forest. Nah, siswa pertama misalnya dia mengambil seperti itu. I walk to the forest. Siswa selanjutnya melanjutkan I walked to the forest and I met a bird. Siswa selanjutnya melanjutkan lagi I walked to the forest and met a bird. And then I made a tiger. Dan siswa selanjutnya melanjutkan sampai tidak ada lagi yang bisa melanjutkan. Nah, dari story building ini sangat-sangat melatih konsentrasi siswa, sangat-sangat dibutuhkan konsentrasi dan fokus dalam membangun sebuah cerita, meskipun untuk awalan akan terasa sangat sulit. Cuman tahap demi tahap pasti siswa tersebut bisa. Meskipun ada kosakata yang mereka belum paham, kita sebagai guru kita harus membantu mereka. Misalnya ada kata-kata yang tidak tahu, maka kita yang menambahkan dan mereka akan melanjutkan cerita tersebut. I think that's all about my explanation in total physical response. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.